Halo Family, selamat datang di Secangkir Asa bersama saya Dia, psikolog anak dan keluarga Rumah Sakit Rapat Teresia Jambi. Selamat pagi, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Edward Andrianto atau yang biasa kita sapa Mas Ewa. Apa kabar Mas Ewa pagi ini? Selamat pagi, kabar baik. Oke, Mas Ewa mungkin boleh diceritakan aktivitas sehari-harinya seperti apa? Ya, aktivitas sehari-hari biasanya di hari kerja saya mengajar di Fakultas Psikologi UI di Depok. Di hari lain saya kerja sebagai psikolog klinis. Jadi saya praktek di Jakarta, saya punya satu klinik buat praktek. Dan kalau di Jambi saya praktek di Rumah Sakit Rapat Teresia Jambi. Oke, sibuk sekali ini ya Mas Ewa. Kemudian kalau di Rumah Sakit Rapat Teresia sendiri aktivitasnya biasanya menangani pasien-pasien apa Mas? Sebenarnya beragam yang datang, tapi kalau saya sendiri sebenarnya fokus di anak dan remaja. Oke, permasalahan anak dan remajanya kebanyakan seperti apa Mas? Sebenarnya agak banyak variasinya, tapi kalau misalnya yang datang ke sini untuk yang anak-anak lebih kecil biasanya datang karena keluhan-keluhan terkait dengan perilaku anak yang mungkin dirasakan berbeda dibanding anak-anak seusianya. Biasanya areanya lebih ke arah neurodivergent, jadi mungkin ada perbedaan dengan kinerja syaraf sehingga mereka menampilkan karakteristik khusus seperti ADHD dan autistik. Oke, baik. Jadi memang sehari-hari menangani isu kesehatan mental anak dan remaja gitu ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan mental nih Mas, kenapa sih kita perlu mengangkat isu kesehatan mental gitu ya? Kenapa? Karena memang sehat itu adalah satu rumpun yang di bawahnya harus ada tiga-tiganya. Jadi ada kesehatan sosial, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Jadi kalau ada satu masalah, maka akan jadi masalah di yang lainnya. Nah, sejak COVID, perhatian kita terhadap kesehatan mental mulai meningkat. Maksudnya gimana? Maksudnya karena COVID itu banyak keluhan. Karena banyak keluhan, jadi masyarakat, pemerintah itu mulai memperhatikan tentang kesehatan mental itu sendiri. Jadi setelah COVID, sekarang kita mulai banyak tuh perhatian-perhatian khusus dengan kesehatan mental seseorang. Oke, jadi intinya tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental ya Mas ya? Oke. Kali ini kita akan spesifik membahas mengenai kesehatan mental remaja gitu ya. Secara khusus mungkin mengenai fenomena pacaran gitu ya. Kalau yang Mas Ewa sendiri lihat ya, akhir-akhir ini gimana sih tren atau fenomena pacaran di kalangan remaja saat ini gitu? Oke. Kalau fenomena pacaran sebenarnya bukan hal baru ya. Dari dulu kita tahu bahwa remaja-remaja tertarik untuk pacaran. Tapi zaman dulu pacaran tadi ya mungkin mirip dengan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jadi ya mungkin hanya dengan lihat temannya pacaran lalu dia mau coba pacaran gitu. Dan variasi pacarannya juga mungkin hanya gandengan tangan atau pergi nonton film, bioskop gitu ya, atau makan bareng. Jadi variasinya nggak terlalu banyak. Kalau belakangan ini kita lihat dengan adanya media sosial, dengan adanya hubungan atau berita yang terjadi di luar negeri, tentu tren yang terjadi di remaja sekarang berbeda karena dipengaruhi oleh tren-tren yang ada di luar negeri. Dan usia mereka untuk mulai pacaran juga lebih awal. Oke, jadi dengan adanya tren-tren dari barat itu sedikit banyak membawa dampak bagi masyarakat Indonesia sendiri ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi karena memang terbuka wawasannya ya berarti mereka akan nyerap. Masalahnya remaja kita belum memiliki kemampuan berpikir abstrak yang sangat maju, sehingga memang lebih mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang ada dari luar negeri. Oke, dampak informasi yang didapatkan para remaja itu sendiri sampai tahap apa Mas saat ini gitu ya? Kalau dari yang sehat sih banyak ya, jadi maksudnya malah jadi belajar apa yang nggak boleh dilakukan dan mereka nggak lakukan di Indonesia. Tapi balik lagi ada juga yang sebaliknya. Oh, tren di luar adalah kemana-mana berdua sehingga kita harus melekat terus dengan pasangan kita dan nggak boleh terpisah. Jadi ada possessiveness di dalamnya. Terus mungkin juga perilaku-perilaku manipulatif yang mungkin di luar dia lihat, oh itu normal kok. Gimana caranya maksa pacarnya untuk melakukan yang dia harapkan atau bahkan melakukan hubungan seksual. Oke.
Oke, jadi dari culture Indonesia sendiri yang tadinya mungkin tidak seterbuka di Barat gitu ya, Mas. Jadi menyerap informasi sehingga terjadilah hubungan seksual sebelum pernikahan itu gitu ya. Ya. Sekarang trennya seperti apa, Mas? Hubungan seksual sebelum nikah ini? Sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa media itu, ada beberapa penelitian, ada beberapa yang bilang kalau angka pernikahan dini semakin mundur yang tercatat negara. Oke. Tapi kita juga dapat data kalau sebenarnya angka kehamilan di luar nikah tidak menurun, malah naik. Terus ada variasi lain selain pernikahan yang diresmikan oleh negara yang mereka harus nyari dispensasi dan tentu akan lebih repot ya. Jadi banyak juga yang akhirnya menikah dini tanpa kesahan dari negara, mungkin jadinya ya pernikahan siri atau pernikahan hanya dengan perjanjian tertentu antara mereka dan tidak sah. Jadi makin banyak. Usia mulainya juga makin banyak. Yang tadinya mungkin umur 16-17 ke atas. Kalau di beberapa riset di Indonesia dibilang ada yang 13-14. Itu sudah mulai. Di usia SMP gitu ya. Tapi kalau dari beberapa kasus yang saya tangani, di beberapa daerah di Indonesia kita nemuin ada yang jauh lebih awal. Misalnya ada beberapa kasus yang mungkin sejak kelas 5 sekolah dasar mereka sudah rutin melakukan hubungan seksual. Oke, ini menjadi suatu fakta yang sangat miris gitu ya Mas ya, yang kita alami saat ini, fenomena anak-anak di kalangan anak-anak. Ya, tapi pacaran yang tadi juga mungkin bukan hanya pengaruh media kali ya. Oke. Karena juga pengaruh dari orang tua yang sangat sibuk, yang nggak pernah ada di rumah untuk memperhatikan anak-anak mereka. Karena memang tuntutan finansial makin lama makin tinggi, sehingga orang tua fokus untuk mencari kematangan finansial untuk keluarga mereka. Dan karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, mereka akan cari perhatian dari orang lain. Nah, jadi dalam hal ini bisa dengan pacar yang seusia atau bahkan pada beberapa kasus dengan yang usianya jauh lebih dewasa. Baik. Oh iya, di beberapa berita itu banyak kasus ya Mas yang pacaran dengan orang yang lebih dewasa kemudian melakukan tindakan manipulatif dan lain sebagainya ya. Oke. Baik. Tadi menarik sekali ketika Mas bahas bahwa peran orang tua itu sebetulnya sangat besar gitu ya. Pada dasarnya apa saja sih Mas kebutuhan dasar atau kebutuhan dari anak maupun remaja yang harusnya perlu dipenuhi oleh orang tua gitu ya? Wah, kalau itu luas banget ya. Luas banget ya. Mulai dari mungkin tadi finansial, terus emosi, lalu kedekatan, kelekatan, komunikasi. Kebutuhannya banyak banget yang sebenarnya nggak berubah banyak ketika dari kita menghadapi mereka waktu mereka TK, SD gitu ya. Cuma jumlah dan caranya memang berubah, tapi mereka tetap memiliki kebutuhan yang kurang lebih sama. Nah, yang punya masalah adalah memang untuk melakukan itu semua butuh investasi tenaga dan waktu. Nah, itu yang mungkin agak susah untuk dimiliki oleh orang tua sekarang. Karena mereka ya tadi dari pagi udah berangkat, sore menjelang malam pulang, malam udah capek. Gitu. Jadi nggak ada waktu di mana ada interaksi yang intens dengan anak-anak mereka. Kayak nggak ada kualitasnya gitu ya Mas ya. Mungkin kuantitas itu penting tapi kualitas itu jauh lebih penting gitu ya Mas ya sebetulnya. Kuantitas pun juga perlu kita perhatikan ya. Ada di ruang yang sama bukan berarti ada kelekatan di situ kalau dua-duanya pegang gawai masing-masing. Kualitasnya artinya kan. Iya, jadi bahkan kita nggak lihat ada interaksi walaupun di ruangan yang sama. Iya. Seringkali memang kita jumpai misalnya kita sedang ke mall atau kemana gitu ya. 4 anggota keluarga semuanya sedang bermain handphone gitu ya. Iya, dan itu pemandangan yang sering kita temui bukan hanya di rumah. Tapi ya tadi ketika lagi keluar rumah, ketika lagi makan bersama di tempat umum, mereka juga melakukan hal yang sama. Malah kalau kita lihat di beberapa daerah, ada yang memang sambil jalan pun anaknya tetap megang handphone. Jadi dia nggak memperhatikan, dia nggak ada komunikasi dengan orang tuanya. Jadi jalan bersama jadi percuma ya. Iya. Oke, baik. Tadi menarik sekali di mana orang tua itu harusnya memang memberikan kualitas kedekatan yang baik gitu ya agar memenuhi kebutuhan dasar anak ini supaya tidak mencari dari tempat lain gitu ya Mas ya, misalnya pacar gitu ya. Kemudian kalau sudah
terlanjur gitu ya Mas ya, tidak dipenuhi kebutuhannya, kemudian terjadilah gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Itu menurut Mas bagaimana itu? Sebenarnya ya tadi kalau ada sesuatu yang kurang mereka dapatkan dari satu pihak yang seharusnya memberikan perhatian ke mereka, ya mereka akan cari ke pihak yang lain. Nah, masalahnya orang tua mungkin akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi buat orang lain yang di luar dari keluarga itu, yang mungkin orang asing sebenarnya dari keluarga itu kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan, mungkin dari perhatian, mungkin dari perilaku seksual tertentu, mulai dari pelukan, ciuman, hingga melakukan hubungan seksual. Oke. Mungkin ini sedang marak juga ya istilah-istilah yang sedang hits kayak di kalangan anak muda gitu ya Mas ya, mungkin dikenal dengan istilah grooming ya Mas ya. Oke, bagaimana fenomena grooming dari sudut pandang Mas Ewa? Sebenarnya kalau lihat dari grooming sendiri adalah gimana cara seseorang yang lebih dewasa itu untuk mempengaruhi anak yang lebih kecil dengan memberikan sesuatu. Jadi misalnya memberikan perhatian, memberikan uang, memberikan barang yang mereka biasanya sulit untuk dapatkan, sehingga anak ini sangat mempercayai orang dewasa tersebut. Nah, ketika sudah percaya dan orang dewasa tersebut meminta sesuatu, si anak pasti akan melakukannya, pasti akan memberikannya. Nah, tidak semuanya memang areanya seksual, tapi untuk beberapa areanya seksual. Dan biasanya orang dewasa tadi melakukan ke anak yang kognitifnya belum terlalu matang, atau ya tadi memiliki masalah dengan keluarganya. Misalnya dia kurang perhatian di rumah, dibanjiri perhatian di luar, mereka senang, mereka ingin melakukan apapun buat pasangannya. Dan ditambah ada satu lagi yang kemarin juga kayaknya muncul nih di diskusi kami dengan pihak lain di Pulau Jawa, itu ada satu lagi yang menarik banget. Ketika kita lakukan survei ke anak-anak remaja SMP dan SMA, ada yang bilang, kenapa harus sama yang seusia? Kalau sama yang seusia kan mereka belum matang juga, mereka nggak akan merhatiin, mereka akan sibuk dengan sekolah. Jadi mereka bilang kalau dengan orang yang jauh lebih tua lebih menyenangkan karena perhatiannya lebih banyak. Gitu. Nah, jadi malah kalau kita lihat dari sini kok potensial buat grooming semua ya, buat di grooming bukan menggrooming gitu ya. Jadi anak-anaknya sendiri juga ada keinginan untuk secara instan dipenuhi kebutuhannya. Sehingga ya mereka menyerahkan diri mereka ke orang yang dianggap oleh mereka lebih mapan dan lebih bisa memanjakan mereka. Bagaimana cara anak-anak ini bisa membedakan kasih sayang yang orang lain berikan itu beneran tulus atau mengharapkan sesuatu nih habis kasih sayang itu diberikan gitu ya? Biar pada aware nih ini grooming apa enggak nih arahnya gitu ya Mas? Sebenarnya dengan mereka dimanipulasi tentu mereka nggak sadar. Jadi nggak ada tuh kalimat bahwa saya tahu kok saya lagi dipergunakan gitu. Enggak, mereka nggak tahu. Apalagi kasih sayang yang seharusnya aja mereka mungkin nggak dapatkan di lingkungan rumah. Bener-bener tahu konsepnya seperti apa ya Mas ya. Jadi mereka nggak tahu kasih sayang yang sehat seperti apa, kasih sayang yang tadi yang bermasalah itu yang seperti apa. Jadi mereka akan ambil apapun yang ada. Apalagi kalau semakin banyak yang bisa diberikan, tentu mereka akan lebih senang lagi. Baik. Apakah para anak-anak ini setelah dimanipulasi gitu ya akan menyadari tindakannya atau biasanya tetap berlanjut gitu Mas? Bisa beberapa hal ya. Kalau misalnya nantinya akan ada orang dewasa yang merangkul mereka, tentu mereka bisa sadar. Tapi balik lagi, kalau ini sudah jadi pola, ya tentu akan sangat sulit untuk dikembalikan. Misalnya ya udah sekali dapat orang yang lebih dewasa dan memenuhi segala kebutuhan dia, walaupun dia harus menggantinya dengan hubungan seksual atau intercourse dengan orang dewasa ini. Ya besok untuk mendapatkan pemuasan instan ya tadi barang, perhatian, dia tentu akan lakukan hal yang sama lagi, dan ini akan jadi pola yang terus-menerus terjadi di anak-anak ini. Jadi memang ketika anak ini masuk ke suatu hubungan akan sulit menyadari bahwa itu salah ya Mas ya. Harus ada figur orang dewasa lain yang mengingatkan gitu. Bagaimana jika anak ini memang di suatu lingkungan yang tidak mendukung, katakanlah memang sudah tidak ada kepedulian dari lingkungan terdekatnya gitu Mas? Sebenarnya saya suka satu istilah yang banyak kita pakai
kalau pakai sudut pandangnya sosial ya. Jadi kalau membesarkan anak itu nggak cukup orang tuanya saja, tapi membutuhkan satu kampung. Kalau bahasa keren bulenya adalah it takes a village to raise a children. Jadi kalau memang kebetulan orang tuanya terlalu sibuk dan sebagainya, tentu orang-orang yang ada di sekeliling anak ini punya tanggung jawab yang sama untuk mengingatkan anak yang ini bahwa ini berbahaya atau ini salah gitu ya. Dan mungkin orang terdekat ya mungkin bisa dari guru, bisa dari misalnya dia ikut pengajian atau dia ikut ibadah di lingkungan rumahnya, mungkin pemuka agamanya gitu ya, atau guru ngajinya atau kakak sekolah minggunya gitu ya, itu bisa bantu. Jadi kalau di satu titik nggak bisa, tentu masyarakat yang lain masih bisa bantu anak ini. Tapi balik lagi, kayaknya juga bukan hanya anak yang menjadi modern karena sosial media, tapi orang dewasa yang ada di sekeliling anak sekarang juga semakin modern. Jadi bukan semakin kolektif, tapi semakin individualis. Betul, setuju gitu ya. Jadi kalau dia lihat ada anak bermasalah, itu kan anak orang, bukan anak saya. Betul. Ya adanya sosial media dan pergeseran budaya yang dianut dari luar sedikit banyak membuat masyarakat Indonesia yang kolektivis menjadi lebih individualis gitu ya Mas. Mungkin ditambah lagi tuntutan hidup, tekanan ekonomi segala macam, mungkin untuk memikirkan orang lain menjadi lebih kecil prioritasnya gitu ya Mas ya. Iya. Dan sementara kita lihat di beberapa teori di luar negeri justru kita mulai memasukkan komunitas di dalam mengasuh seorang anak gitu ya. Jadi kok kayak tukeran ya. Kita yang semakin individualis di beberapa negara di barat, itu justru mereka membuat lingkungan-lingkungan yang bentuknya komunitas untuk membantu mengasuh seorang anak. Oke, menarik sekali gitu ya, malah kayak tukeran gitu kan. Oke. Kemudian kita juga mungkin pernah mendengar istilah lain gitu ya Mas ya, selain grooming, mungkin love bombing gitu ya. Ya love bombing itu sama sebenarnya dengan grooming. Cuma kalau grooming biasanya dilakukan oleh orang yang jauh lebih dewasa daripada anak-anak yang lagi dipengaruhi. Bisa aja satu remaja, satu dewasa muda, tapi dewasa muda akhir. Sehingga dia memiliki power lebih banyak. Nah, power itu tidak hanya bisa diperoleh oleh orang dewasa. Kalau di dalam love bombing, yang terjadi adalah anak-anak yang mungkin seumur gitu ya, tapi menggunakan teknik yang dilakukan oleh si pelaku grooming tadi ke anak ini. Kenapa istilahnya bombing? Karena seperti dia dibom dengan kasih sayang, dengan perhatian, bahkan kadang-kadang terkesan mengekang. Tapi anak ketika sebelumnya tidak mendapatkan perhatian, dia mendapatkan sebanyak itu, dia akan senang banget. Nah, efek lanjutnya yang sebenarnya perlu dikhawatirkan ketika anak ini mulai tergantung dengan si pemberi perhatian, dengan si pacarnya ini, ya dia akan memberikan segala-galanya. Nah, kalau kita ngomongin love bombing, yang kita khawatirkan berikutnya adalah kekerasan seksual yang terjadi di dalam sebuah hubungan karena si anak yang ini dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pasangannya. Jadi kalau tadi grooming oleh orang dewasa, kalau ini seusianya tapi memang ujung-ujungnya sama, manipulasi. Dan anaknya seakan-akan jadi gak punya kuasa. Jadi kalau misalnya anaknya nolak, lah aku kemarin udah beliin kamu ini loh, kita udah makan di tempat ini loh. Masa sih kamu nggak mau dengar aku? Gitu. Jadi manipulasinya adanya di situ. Oke, itu manipulasi secara materi gitu ya Mas ya, diungkit kembali. Kalau secara psikologis biasanya seperti apa mereka? Kan aku udah sleep call sama kamu udah 3 malam berturut-turut, masa sih kamu nggak mau nemenin aku sekali ini pergi gitu. Jadi memang semakin banyak masalah yang dihadapi oleh anak ini, semakin mudah buat dia untuk dipengaruhi oleh atau dimanipulasi oleh orang-orang lain, baik itu orang dewasa maupun orang yang seumurnya. Jadi kalau kita lihat tadi, orang tuanya nggak peduli, orang tuanya nggak perhatian ke anak, itu sudah cukup untuk bisa dianggap sebagai pengabaian. Karena pengabaian itu bukan hanya pengabaian fisik, tapi ada juga pengabaian emosi. Anak yang pengabaian emosi itu kayak punya ruang yang kosong di dirinya, yang dia nunggu untuk diisi oleh orang lain. Nah sayangnya yang ngisi belum tentu segitu positifnya. Bisa aja memang dia melihat ini sebagai kesempatan untuk menggunakan anak ini. Oke, menarik sekali bahwa keduanya ternyata mirip gitu ya. Perbedaannya hanya tingkatan usia yang pelakunya gitu ya. Kemudian penyebab biasanya kalau pelaku love bombing ini Mas,
kenapa seseorang bisa melakukan itu gitu ya, padahal anak-anak mungkin seusianya SMP sama SMP, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kalau psikologisnya pelaku nih seperti apa? Nah kalau kita juga bilang belum tentu dia sebagai pelaku, bisa aja dia sebenarnya korban dari kejadian sebelumnya. Kalau kita di anak jarang kita pakai istilah pelaku, karena memang biasanya kalau istilah kerennya adalah hurt people, orang yang sakit, hurts people. Jadi dia akan menyakiti orang lain. Jadi mungkin dia adalah orang yang sakit sebelumnya. Jadi mungkin dia orang yang mungkin dimanipulasi keluarganya. Jadi keluarganya manipulatif, tidak sehat dan sebagainya. Sehingga dia juga akan meniru pola yang dia terima. Dia menjadi anak yang juga manipulatif. Gitu. Kalau saya lihat sekarang tuh ada perspektif yang namanya trauma informed. Jadi memang kita harus perhatikan bukan hanya pada anak ini nakal ya, anak ini salah ya, tapi luka apa yang dimiliki oleh anak ini sehingga dia melakukan itu ke orang lain. Jadi kalau saya akan pakai perspektifnya dua-duanya korban. Tapi korban yang satu ini menjadikan korban yang lain kondisinya buruk juga. Tapi dua-duanya korban. Baik, korban yang satu yang mencari korban lain ini sebenarnya sadar nggak Mas akan perilakunya itu salah gitu ya? Kalau dia lihat perilaku manipulatif sehari-hari dari orang tuanya, dari orang terdekatnya, dari gurunya, mungkin dari mantan pacarnya, dia tentu akan melihat itu sebagai sesuatu yang bukan abnormal, tapi sesuatu yang normal. Ya semua orang lakukan ini kok ke saya, kenapa nggak saya lakukan ini ke pasangan saya? Karena itu karena standar normalnya berbeda dengan normal yang kita harapkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita perlu menghukum mereka? Enggak. Kalau ini love bombing ya. Kalau grooming tentu ada masalah berikutnya karena yang satu dewasa. Itu udah bisa dianggap sebagai kekerasan atau bahkan pelecehan atau bahkan pemerkosaan ya, karena si anaknya kan nggak bisa memberikan izin. Nah, tapi kalau ini seusia tentu kita akan harus treat dua-duanya. Jadi kita harus tangani dua-duanya. Si korban yang tadi dimanipulasi perlu kita bantu, yang tadi memanipulasi juga perlu kita bantu untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak oke. Dan kalau mereka mau berubah, lebih baik lagi kita bisa bantu dia untuk berubah menjadi lebih baik. Biasanya kalau mereka mau berubah itu karena mereka sama-sama tidak menyadari kan agak sulit ya Mas. Biasanya siapa sih pihak pertama kali yang pada umumnya menjumpai ada yang salah nih dari mereka dan mengusulkan gitu ya sebuah perubahan tuh biasanya siapa sih Mas? Sebenarnya orang yang bisa ngelihat mereka adalah orang terdekat mereka. Jadi misalnya mungkin teman mereka. Saat ini juga di beberapa sekolah kita mengembangkan satu sistem yang namanya mungkin ke arah peer support gitu ya, pendukung teman sebaya. Di mana mereka bisa melihat mungkin yang tadi jadi korban tadi ditemui bekas luka di badannya, atau mungkin dia lebih sering melamun, atau ada terjadi perubahan. Jadi tadi anaknya cerewet kok sekarang jadi pendiam ya. Yang tadinya mandiri kok sekarang jadi apa-apa dia harus nanya pacarnya ya gitu. Nah, orang-orang sekeliling bisa. Jadi kita sekarang sedang melatih di beberapa sekolah gimana caranya agar mereka bisa mengidentifikasi teman mereka yang memiliki perubahan. Dan anak-anak ini yang kita lihat kok dia berubah, kok dia jadi bergantung, kok arahnya jadi lebih negatif ya. Nanti anak-anak ini akan melaporkan ke guru BK mereka, guru bimbingan dan konseling mereka. Nah, nanti guru bimbingan dan konseling ini yang nanti akan menangani kasus ini sebagai layer pertama, jadi sebagai lapis pertama. Ketika lapis pertama tidak berhasil, tentu dia akan dirujuk ke lapis kedua. Ya mungkin psikolog-psikolog yang mungkin ada di kalau di Jambi mungkin ada P2T P2A atau ya rumah sakit atau puskesmas ada ya di sini? Belum ada. Belum ya. Ya, tapi psikolog itu bisa membantu mereka sebagai lapis kedua. Tapi lapis pertamanya tentu harus berfungsi dulu, baru lapis kedua bisa bantu. Artinya lapis pertama ini justru orang-orang di sekeliling anak itu ya Mas ya, istilahnya kayak mungkin sekarang ada istilah konselor teman sebaya dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Dan tentu ya kita harapkan adalah orang tua. Jadi kalau dia sampai rumah, dia punya waktu lebih untuk ngajak ngobrol, untuk memperhatikan anaknya apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan. Di luar dari itu ada guru yang ada di sekolah. Tadi mungkin orang dewasa di tempat di mana anak-anak itu bermain.
Jadi misalnya mungkin tempat biasa main bola dan kita ada di situ mungkin ada pelatihnya atau ada orang dewasa yang ikut mengantar anak lain ke situ dan memperhatikan anak ini, oh anak ini berubah. Dia tentu punya kewajiban untuk melaporkan anak ini sehingga bisa mendapatkan bantuan. Oke, artinya semua pihak harus terlibat ya Mas, mau dari di sekolah, di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Ini menjadi menarik gitu ya. Misalnya saya pernah menjumpai kasus bahwa ada anak yang memang menjadi korban gitu ya. Mungkin sekolahnya tidak terlalu aware gitu ya. Terus punya potensi yang risk factor atau faktor negatif yang banyak gitu ya Mas ya. Sekolahnya mungkin kurang aware, di rumah juga kurang aware gitu. Kalau dalam circle seperti itu harus bersikap seperti apa Mas? Sekarang mulai ada di mana kita membantu guru, bahkan bukan hanya guru, kita membantu semua yang ada di sekolah. Jadi mereka memiliki kesadaran atau memiliki bahkan keterampilan untuk mengenali anak mana yang bermasalah dan bantuan awal apa yang mereka harus dapatkan. Jadi misalnya kita lihat, oh ada satu anak nangis di kantin. Nah di beberapa daerah kita bahkan melatih ini tukang kantinnya, karena mereka biasa lebih nyaman untuk menampilkan itu di tempat yang tidak formal. Jadi bukan di kelas, mungkin di kantin, mungkin ketika menjelang pulang di dekat tempat satpam gitu ya. Jadi kita latih mereka juga. Jadi biasanya gimana tenanginnya? Mungkin dikasih tisu, mungkin kalau kita lihat dulu waktu kita kecil lagi nggak tenang, orang tua kita nepuk-nepuk kita biar kita tidur, biar bisa kita istirahat. Itu juga bisa kalau anaknya memberikan izin. Bisa juga dengan berbagai teknik lainnya. Misalnya kalau Indonesia khasnya adalah dengan es teh manis. Orang sakit dikasih es teh manis, orang kesurupan dikasih es teh manis. Jadi kesannya es teh manis obat dari segala-galanya. Itu juga bisa. Mungkin ketika anak ini lagi nangis, kita kasih dia gitu, sehingga dia bisa lebih tenang. Nah itu aja sebenarnya udah besar sekali yang kita lakukan. Karena berarti langkah pertamanya udah jalan, identifikasi. Nah kalau udah dikenali, lalu apa berikutnya? Mungkin mendukung anak ini atau mendorong anak ini untuk melaporkan ke orang tuanya. Atau bahkan kalau kekerasannya di rumah gitu ya, kita bisa bantu dia untuk mendorong gurunya untuk melaporkan kasus ini. Jadi seluruh sistemnya harus jalan. Dan yang kita sebut sistem balik lagi nggak cuma pendidik, tapi juga mungkin orang TU di sekolah gitu ya. Oke, tadi Mas Ewa sempat menyinggung bahwa anak-anak itu mungkin kadang lebih nyaman cerita ke lingkungan kantin atau satpam dan lain sebagainya gitu ya. Kadang mungkin anak-anak tidak nyaman untuk cerita ke figur yang lebih tinggi otoritasnya gitu ya, misalnya guru atau kepala sekolah. Ini saya menjadi tertarik untuk bertanya, karakter komunikasi seperti apa yang harus kita bangun agar suatu anak tuh mau cerita terbuka gitu ya, tanpa merasa dihakimi, tanpa dia perlu berbohong. Kadang kan kalau komunikasinya sudah gak nyaman, mereka gak jujur nih Mas. Komunikasi seperti apa? Sebenarnya pola komunikasi orang tua, pola komunikasi guru persis sama yang diharapkan, yaitu lebih ke arah terbuka, ke arah dimana anak bisa berbicara lebih bebas gitu ya. Bahkan saya lihat ada beberapa guru yang keren banget, di mana dia ada di kelas, dia sebagai pengajar, ketika jam pelajaran selesai, mereka akan jadi pertemanan gitu ya hubungannya. Terutama buat yang SMA yang pola hubungannya udah menjelang dewasa dan dewasa gitu. Nah itu biasanya mereka lebih berani terbuka. Nah entah kenapa ada pola yang biasanya disukai sama anak-anak itu antara guru olahraga, guru BK atau guru seni. Nah biasanya mereka cukup berani untuk lebih mengadu ke mereka. Jadi untuk beberapa sekolah yang kita dampingi, bahkan kadang-kadang wali kelas mereka kurang keren menurut mereka lebih berani ngomong sama pihak-pihak yang tadi. Baik. Jadi tapi pola komunikasi yang sama ya tentu harus dibikin. Jadi anak ini harus segitu nyamannya untuk bisa membicarakan apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan gitu, terutama orang tua. Oke, baik. Kemudian apalagi nih Mas, selain orang tua, guru, mungkin tips lain untuk anaknya sendiri gitu ya, selain kita melakukan edukasi dan lain sebagainya ke figur terdekatnya gitu ya.
dari segi anak sendiri gitu ya, dari segi individunya sendiri apa yang bisa kita berikan gitu ya agar terhindar dari hal-hal ini gitu ya. Sebenarnya ada banyak banget. Kalau kita lihat ada beberapa skill dalam kehidupan yang memang mereka harus punya, mereka harus miliki. Kita sebutnya sebagai life skills. Life skills itu banyak banget, mulai dari berpikir kritis, pengambilan keputusan yang baik, lalu problem solving yang baik atau pemecahan masalah yang baik, lalu komunikasi asertif gitu. Nah, anak-anak yang memiliki keterampilan ini biasanya lebih berani untuk melaporkan kalau ada masalah pada diri mereka sendiri. Atau mereka berani untuk bilang tidak dan menolak. Atau mereka bisa mengukur apakah hubungan ini sebenarnya berbahaya atau tidak berbahaya. Jadi dengan keterampilan-keterampilan dasar yang dimiliki oleh anak ini, peluang anak ini mendapatkan masalah atau peluang anak ini menjadi penyintas itu tentu lebih kecil. Oke, jadi salah satunya tadi komunikasi asertif gitu ya Mas ya. Mungkin ada hal-hal atau pencegahan lain gitu Mas yang bisa kita berikan karena yang saya baca itu di masa remaja ini memang terjadi perubahan hormon gitu ya Mas ya. Kemudian juga lebih sensitif, lebih mudah stres gitu ya. Apakah ada aktivitas lain misalnya pengembangan diri, olahraga dan lain sebagainya? Sebenarnya ya tadi kalau kita lihat karena 3 kesehatan tadi adalah satu kesatuan, ya tentu nggak bisa dilepaskan. Kayak tadi sosial, berarti keterampilan sosialnya harus dinaikkan. Berarti aktivitas fisiknya juga harus baik. Jadi kalau anak yang cukup stres dengan dia beraktivitas fisik biasanya akan lebih terlampiaskan. Mungkin agresivitasnya keluar, mungkin kecemasannya, kesedihannya juga berkurang. Dan kesejahteraan anak naik dan anak lebih oke gitu. Ya memang nggak bisa dilepaskan dari semua area tadi. Jadi memang semua area tadi harus dikembangkan dan punya kebiasaan jadinya. Dan kebiasaan tadi nggak bisa muncul ketika dewasa aja. Jadi ketika mulai dari masa kanak-kanak mungkin mau anaknya beraktivitas banyak, tapi kok tak khawatir anaknya terlihat terlalu sporty dan terlalu maskulin gitu ya. Sebenarnya banyak juga aktivitas fisik yang memang areanya lebih feminin, mungkin lebih ke nari dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya nggak perlu khawatir, olahraga semua bisa. Seni juga kayaknya semua juga bisa. Kalau Gimana kemudian waktu remaja ini kan kadang muncul keinginan untuk didengar pendapatnya, merasa pendapatnya lebih benar gitu ya. Bagaimana cara orang tua untuk menghadapi anak yang sudah sulit banget nih dinasehatin gitu ya Mas ya? Sebenarnya kalau kita lihat anak ini nyaman dari kecil, tentu nggak akan ada kesulitan ketika dia ngobrol dengan anaknya ketika remaja atau dewasa. Ya remaja lah ya. Tapi balik lagi, kalau memang itu sulit, sebenarnya kita bisa melibatkan anak-anak yang ada di sekeliling anak ini. Oke, besok boleh kita makan bareng yuk. Om yang traktir atau tante yang traktir, yang lain ayo ikut gitu. Jadi kita nggak hanya mengenal anaknya, tapi juga lingkaran terdekat dari anaknya. Ya istilah remaja sekarang circle gitu ya. Nah jadi itu juga bisa dilakukan. Atau kalau tadi, emang kalau pacaran nggak bisa sehat, bisa juga. Mungkin pacarnya dikenalkan dengan anggota keluarga. Jadi misalnya si anak ini akan kenal dengan orang tua dari pacarnya. Terus anak orang lain ini kenal dengan mereka gitu ya. Dengan komunikasi yang seperti ini, dengan keterbukaan seperti ini, mereka akan lebih mampu untuk mengekspresikan dirinya karena punya topik yang bersama untuk dibicarain. Kemarin pacarku tuh gini. Terus orang tuanya kan tentu bisa nyambut karena punya pengetahuan yang baik tentang pacar anaknya ini gitu. Dan ketika putus dia nggak akan nyari orang lain buat cerita dan jadi korban manipulasi teman yang lainnya. Dia akan cerita ke orang tuanya karena orang tuanya bisa memberikan saran atau bahkan diskusi yang lebih pas karena anaknya dikenal. Jadi memang bukan berarti nggak boleh pacaran, boleh pacaran. Tapi ya tadi anak ini harus dikenal oleh orang-orang tuanya juga. Oke, jadi tadi ya kalau menghadapi anak yang memang sudah sulit dinasehati itu artinya membentuk karakter atau membentuk bonding itu memang harus dari awal bukan ketika udah remaja atau dewasa baru
ini ya Mas yang ngerasa nggak bisa dibilangin nih, padahal itu harusnya dipupuk bener-bener dari kecil banget Iya. gitu ya. Kayak rumah kan nggak bisa mendadak kita bangun atapnya kan. Ya berarti harus mulai dari bangun pondasinya. Nah ketika kita interaksi sama anak dari kecil ya itu kita lagi bikin pondasinya. Kalau mendadak, oh saya mau bikin atap karena kelihatan dari atas keren gitu, ya nggak bisa. Jadi memang harus mulai dari nol. Nah kalau memang mau melihat anaknya berubah cukup banyak, ya mungkin butuh bantuan profesional, Oke. butuh diskusi gitu ya. Dan anaknya butuh pendampingan agar dia lebih matang, agar dia punya skill yang baik gitu. Sebelum kita berharap bahwa dia akan baik-baik aja. Oke. Tadi kapan sih Mas dirasa bahwa orang tua itu perlu untuk mencari bantuan para ahli atau profesional, mungkin psikolog gitu ya? Sebenarnya di dalam kerangka orang psikologi ya tidak ada batasannya. Jadi kalau dia cuma sekedar, oh aku mau tahu nih perkembangan anakku, boleh nggak diskusi di klinik saya di Jakarta itu nggak sedikit yang datang hanya untuk itu. Jadi populasinya normal, tidak ada masalah, tapi saya mau tahu anak saya normal nggak kalau udah di usia 15 tahun itu perilakunya seperti ini gitu. Nah itu bisa kita diskusi. Jadi nggak perlu ketika ada masalah. Tapi kalau memang tadi mulai ada perubahan yang terjadi di anak ini, kok anak ini cenderung berbeda dengan anak-anak lainnya, artinya perkembangannya tidak mengejar seperti anak seumurnya, tentu harus diperiksakan. Atau orang tua merasakan ada perilaku-perilaku tertentu yang mungkin berbahaya kali ya. Kalau kita sekarang lihat ada kecenderungan menyakiti diri sendiri atau mengancam orang lain karena dia perilakunya agresif. Nah, itu udah bukan sebaiknya dibawa, tapi itu wajib dibawa. Oke, baik-baik. Oke, setuju Mas. Di klinik di Rapa Teresia sendiri juga ada beberapa pasien yang memang sudah memiliki kesadaran untuk membawa anaknya yang memang tidak punya masalah, tapi sekedar untuk mengetahui apakah perkembangannya sesuai gitu ya, bagaimana kondisi kesehatan mentalnya gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan ini suatu harapan yang bagus untuk masyarakat Jambi maupun masyarakat di Indonesia gitu ya Mas ya, mengenai awareness tentang kesehatan mental gitu ya. Dan jangan sungkan, karena balik lagi psikolog tidak hanya menerima orang yang punya masalah. Jadi ketika ada orang datang, kita nggak mungkin mereka dilabel lagi sebagai oh anaknya punya masalah nih, atau anaknya kalau dulu disebutnya anaknya gila gitu. Enggak, justru ini adalah tempat tektokan yang baik. Dan nggak hanya ketika dia masih ke anak kecil sekali, tapi ketika dia remaja pun kan gini, remaja tuh perubahan yang ekstrim banget, dan orang tua tidak ada pelatihannya untuk menjadi orang tua dari remaja. Pasti banyak kebingungan gitu. Nah, kita mendorong untuk kalau ada kebingungan seperti itu, kalau ada kok beda ya sama teori, karena teori kita kan sebagian barat gitu. Ya lebih baik datang lalu bicarakan dan diskusikan. Jadi kalau tidak ada masalah pun tapi orang tua ragu pengen tahu second opinion, silakan datang. Tapi kalau memang udah ditemukan kok kayaknya ada tanda-tanda aneh ya, kita dorong untuk datang. Tapi kalau tadi sudah membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, pun sesederhana misalnya anaknya merokok tapi jumlahnya agak tinggi, berarti ada kemungkinan kecanduan, adiksi kalau bahasa kerennya, ya dikonsultasikan. Balik lagi rokok itu kan nggak sederhana, rokok buat remaja, buat anak-anak itu adalah pintu masuk buat masalah yang lebih besar. Betul-betul setuju gitu ya. Oke. Kemudian tadi kita juga membahas hal-hal pacaran, kemudian akibatnya jika tidak sesuai ataupun dimanipulasi oleh orang lain gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kita mencegah sejak dini gitu ya Mas ya, agar tidak terjadi ataupun anak-anak ini terhindar dari fenomena yang merusak masa depan mereka gitu ya. Sebenarnya gini, fenomena itu tidak ada yang mendadak ada gitu ya, kayak sosial media kayaknya dari generasi milenial mereka sudah terpapar gitu. Dari sekarang jadi orang tua adalah generasi milenial sebagian besar. Jadi sebenarnya mereka udah punya pengetahuan yang cukup banyak. Dan karena jadi orang tua nggak ada kursusnya, saya akan dorong untuk ketika punya anak baca sebanyak-banyaknya, browsing sebanyak-banyaknya, cari browsing yang bukan hoax. Kalau memang bingung tanya ahlinya, karena sekarang ada banyak banget ahlinya.
Bukan hanya psikolog, ada psikiater, ada dokter anak, ada macam-macam gitu ya, aksesnya banyak. Itu yang dari orang tuanya. Kalau dari anaknya, kita kan itu maksudnya pengetahuan orang tuanya sendiri. Kalau terkait dengan anaknya, yang kita harapkan adalah banyak-banyak ngobrol bareng anaknya. Karena masa jadi orang tua yang menyenangkan itu masanya terbatas banget. Anak umur 14-15 tahun udah sibuk sendiri. Jadi artinya kita cuma bisa bareng anak kita 14 tahun. Ya harus dipakai sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena di situ kita nggak akan ketemu lagi masa semenyenangkan itu. Kalau udah 15 tahun ke atas biasanya agak nyebelin karena mulai mandiri, mulai bertingkah. Tapi itu juga khas remaja. Jadi kita nggak bisa bilang salah. Jadi bikin hubungan yang romantis dengan anak-anaknya. Bikin pacaran sama anaknya. Jadi sebelum orang lain memacari anaknya, pacaran dulu deh. Misalnya nggak berame-rame sekeluarga, misalnya berdua, ajak anaknya pergi makan sehingga ada waktu buat diskusi, buat ngobrol lebih banyak. Nah, dengan itu anak ini jadi belajar, oh pacar yang sehat itu seperti apa? Oh ya kayak ayah lah. Ayah saya kan hangat, ayah saya tuh ayah saya nggak memanipulasi saya. Ayah saya terbuka untuk bicara apa aja gitu. Dia akan cari karakteristik dari pasangannya yang seperti orang tuanya karena dia lihat orang tuanya sehat. Buat orang tua yang bercerai, tenang aja, figur yang seperti orang tua yang tidak ada itu bisa didapatkan dari neneknya, bisa didapatkan dari tantenya gitu ya. Jadi nggak ada kata mustahil untuk membesarkan anak dengan normal dalam kondisi apapun. Asal ya tadi waktu yang kita luangkan bukan waktu yang tersisa, tapi dari awal kita memang menggunakan waktu itu kita investasikan buat anak kita. Saya kalau ditanya sebenarnya pekerjaan pertama saya apa, di luar dari acara-acara resmi, acara-acara yang seperti ini, saya akan bilang pekerjaan saya ayah yang pertama. Kenapa? Karena memang apapun yang saya lakukan tujuannya untuk anak saya. Saya kerja, kan ada orang yang bilang, ya orang Jakarta ngapain sih datang ke Jambi gitu ya. Alasannya yang pertama itu, saya memiliki pengetahuan yang lebih luas, wawasan yang lebih luas sehingga saya bisa share, saya bisa bagikan ke anak saya. Jadi tugas saya pertama adalah ayah. Untuk mendukung jadi ayah, saya harus bekerja. Saya jadi dosen, saya jadi psikolog. Jadi ketika kita punya anak, mindset kita harus diubah. Saya bukan dokter, saya bukan psikolog, saya bukan ahli hukum, bukan apa. Tapi tugas pertama saya adalah ayah atau ibu. Yang lain adalah alat bantu untuk menjadi ayah atau ibu yang baik. Oke, menarik sekali. Ini sedikit menarik mengenai figur ayah gitu ya Mas ya. Mungkin kita sering mendapati bahwa pengasuhan di Indonesia ini memang lebih banyak yang terlibat ibu gitu ya. Seberapa penting, seberapa penelitian ataupun yang menjelaskan bahwa bagaimana sih peran ayah, dampak dari keterlibatan ayah terhadap perkembangan psikologis anak itu seperti apa sih? Khas perbedaan yang kecil-kecil aja kita lihat ya. Kalau Mbak Dia ketika lagi sama anaknya mau anaknya makan, biasanya pertanyaannya seperti apa? Gimana makannya, enak nggak gitu ya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya lebih pertanyaan tertutup kan. Ayo makan, makannya enak nggak? Kalau dari ayah-ayah biasanya pertanyaan lebih tricky dan lebih open. Oke. Mau makan apa sekarang? Jadi pola berpikir anak jadi punya dua. Punya yang satu yang tadi ketika pertanyaannya closed ended atau pertanyaan tertutup, dia bisa. Yang kedua, dia juga punya pola berpikir yang lebih kreatif dan kritis ketika pertanyaannya lebih terbuka. Itu yang paling sederhana. Nah, dengan itu maka daya serap anak lebih luas. Di beberapa penelitian bahkan dibilang skor optimalnya itu lebih bisa diraih ketika ayah terlibat. Berarti mungkin kalau dihitung rata-rata bisa berbeda ketika ayahnya tidak hadir dan ayahnya hadir, skor itu bisa beda sekitar 10 poin buat IQ. Cukup besar. Sampai berdampak pada IQ ya Mas ya? Iya, IQ yang ditampilkan ya. Nah, terus ada juga biasanya ayah itu lebih jahil daripada ibunya, lebih usil daripada ibunya. Sehingga itu juga men-challenge buat anak untuk memiliki kesabaran, untuk lebih asertif, ayah berhenti dan sebagainya. Nah, itu juga pola yang seringkali tidak dimiliki ketika interaksinya hanya dengan ibu.
gitu. Dengan ayah tentu ada pola interaksi yang seperti tadi. Terus fisik juga biasanya perkembangan fisik anak, baik anak itu laki atau perempuan, biasanya akan ada periode di mana ayahnya ngajak main gulet yang jarang muncul ketika itu Sama oleh ibu. ibu. Itu juga terkait dengan kematangan fisik anak. Jadi kalau ditanya, menguntungkan nggak buat anak banget ketika ayahnya terlibat? Jadi perkembangan anak lebih jauh. Kalau anaknya perempuan, dia akan cari karakteristik yang sehat seperti ayahnya untuk jadi pasangannya. Kalau dia seorang laki-laki, dia akan meniru ayahnya untuk menjadi laki-laki yang baik seperti apa. Itu baru sampai di situ. Tapi keuntungannya sebenarnya juga buat ayah. Dia akan bekerja lebih optimal, dia akan lebih semangat bekerja, burnout lebih jarang muncul gitu. Jadi menguntungkannya sebenarnya kedua belah pihak. Iya, jadi selama ini kalau kita ngobrol sama psikolog, enggak, keuntungannya di anak, enggak, keuntungannya bukan cuma di anak, tapi juga di orang tua. Itu baru ayah. Ibu lebih besar peluang buat istirahat. Ibu lebih besar peluang untuk merawat dirinya dan mengurus dirinya. Sehingga kesehatan mental ibu akan lebih baik. Sehingga hubungan ibu dengan anaknya juga akan lebih sehat kalau ayahnya hadir di rumah dan mau menjalani sebagian peran yang ada di dalam rumah. Lalu untuk menjadi ayah yang baik, itu bukan hanya hubungan dengan anaknya, tapi juga hubungan dengan pasangannya. Jadi romantisme ayah dan ibu biasanya akan meningkat ketika ayah mau terlibat di dalam merawat anak. Berarti sehatnya bukan hanya ke bawah, ke generasi berikutnya, tapi juga ke pasangannya. Jadi kalau ditanya, menguntungkan siapa? Menguntungkan semua pihak. Mau naik lagi ke negara akan punya sumber daya yang bagus-bagus. Jadi seberapa penting ayah terlibat di rumah, penting banget. Dulu sebenarnya ada movement di beberapa daerah di Indonesia. Movementnya namanya kembalikan ayah ke rumah. Karena biasanya ayah kalau sebelum pulang ke rumah nongkrong dulu sama teman-temannya atau minum kopi dulu atau ini dulu itu dulu gitu ya. Karena memang dia tidak merasakan bahwa keterlibatan mereka penting. Bahwa kalau di dalam buku PPKN siapa yang merawat anak? Ibu gitu kan, nggak pernah ayah gitu kan. Nah dengan pola yang seperti itu, ayah semakin lama semakin hilang perannya. Nah kembalikan ayah ke rumah tadi tujuannya adalah melibatkan ayah untuk mengasuh anak. Oke, jadi memang banyak banget manfaat yang didapat ketika semua pihak bekerja sama dengan baik gitu ya Mas ya. Timbal balik namanya dalam suatu hubungan itu pasti timbal balik. Untungnya untuk anak, untuk ayah, untuk ibu, bahkan tadi sampai ke negara gitu ya. Karena pada dasarnya keluarga itu memang fondasi terbesar gitu ya Mas ya, yang berperan terhadap perkembangan suatu anak gitu ya. Jadi balik lagi kalau tadi topik awalnya tentang pacaran, ya balik lagi pacaran lebih sehat mulainya di mana? Mulai dari anak kecil. Bukan hanya kehadiran ibu, kehadiran ayah juga penting banget untuk membuat anak ini bisa nantinya ketika remaja, ketika memutuskan untuk berpacaran, mereka bisa pacaran lebih sehat. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai fenomena pacaran, kemudian membahas mengenai fenomena pacaran ini bisa menjadi negatif apabila terjebak di suatu hubungan, misalnya yang anak masa kini bilang misalnya grooming ataupun love bombing gitu ya Mas ya. Dan itu suatu perilaku manipulatif dari pelaku untuk memanipulasi korban ini yang biasanya karakternya kurang perhatian dari orang tua gitu ya, kurang terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya gitu ya. Dan apa sih pesan Mas Ewa gitu ya untuk para remaja ini gitu ya agar mereka bisa menjalin suatu relasi yang sehat? Kalau untuk remaja tentu yang kita perlu perhatikan adalah apakah yang orang lain berikan ini wajar atau tidak, membuat nyaman atau tidak nyaman. Sesuatu yang berlebihan pasti akan dirasakan tidak nyaman. Jadi ketika ada sesuatu yang berlebihan, sadari pasti ada sesuatu yang ada di belakangnya. Yang kedua, jangan lupa sering diskusi. Sering diskusi dengan yang lebih tahu. Nah, untuk hal ini siapa yang lebih tahu? Ya mungkin orang tua, wali kelas gitu ya, atau mungkin guru BK. Jadi bisa jadi pilihan teman curhat yang baik. Atau mungkin pihak-pihak agama yang ada di sekeliling dari anak, misalnya guru ngaji atau guru sekolah minggu gitu. Itu bisa diajak untuk diskusi. Jadi ketika ada sesuatu yang bingung, jangan lupa tanya ke orang dewasa. Ini oke nggak ya? Ini sehat nggak ya? Ini baik nggak ya? Jadi mereka harus cari satu orang yang mereka cukup percayai sehingga mereka bisa diskusi dan bisa ngobrol dengan pihak itu. Yang berikutnya adalah banyak baca pastinya. Karena ada beberapa hal yang
mungkin belum terjadi di Indonesia tapi terjadi di dia. Jadi mau nggak mau memang tambahkan jumlah pengetahuan. Lalu coba cari keterampilan-keterampilan tambahan yang memang menurut kamu akan bantu kamu gitu. Misalnya mereka harus tahu tentang misalnya assertiveness itu apa sih? Kalau misalnya dipaksa untuk pokoknya saya mau makan hari ini, ya harus belajar untuk asertif. Jadi nambah keterampilannya. Belajar untuk bilang enggak. Susah nggak? Susah banget untuk bilang enggak, terutama di Indonesia. Apalagi kalau ini posisinya grooming di mana pelakunya lebih dewasa gitu ya. Tapi tetap harus belajar. Ketika nggak nyaman, ketika sesuatu berbahaya menurut kamu, ketika kamu ngerasa terpaksa melakukan sesuatu, kamu harus belajar bilang tidak. Dan jangan lupa selalu kabarin ada di mana. Karena balik lagi safety tadi itu akan datangnya dari orang terdekat mereka juga. Jadi misalnya mereka mau pacaran pergi ke mall mana atau pergi yang mungkin agak lebih jauh ke mungkin dari sini ke Kerinci gitu ya. Ya mungkin perlu ngomong dengan orang dewasa sehingga orang dewasa tahu oh lagi ada di mana nih, terlalu jauh atau enggak. Kalau dia nggak kabarin sampai jam berapa, apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di terdekatnya. Jadi penting banget untuk sebenarnya ada komunikasi, ada cross check, harus lebih bisa belajar bilang enggak, sama sensitif banget sama yang tadi, nyaman nggak nyaman, membuat khawatir atau enggak, terpaksa atau enggak, fokus di situ. Betul, setuju Mas, karena kemampuan untuk asertif ini memang perlu diasah sekali karena banyak pada remaja ini karena norma kelompoknya ya. Betul. Jadi ikut tuh gitu ya. Dan kita punya kebiasaan ya itu, saya ngikut aja deh atau saya manut aja deh gitu ya, sehingga mereka nggak punya decision di dalam situ dan mereka jadi makin nggak berani untuk bilang tidak. Oke, kemudian apa pesan Mas Ewa gitu ya untuk ayah dan bunda yang ada di rumah? Kalau untuk ayah dan bunda jangan lupa ya tadi nggak ada kata instan deket sama anak, berarti ada proses. Kalau bisa, kalau yang sedang nonton ini anaknya masih kecil, ini adalah titik yang tepat buat mulai. Kalau anaknya udah SD, ini juga masih tepat buat mulai. Kalau anaknya pacaran juga ini bagus buat mulai, tapi tentu harapannya akan bisa berbeda-beda. Nah, bikin komunikasi yang enak sama anaknya. Ketika anaknya kecil ya mungkin tetap ayah sama anak situasinya. Ketika udah mulai SD mungkin mulai ada tuh berbagi peran. Di mana anak ini udah mulai dikasih kemandirian sedikit, ya ayahnya tetap masih memberikan instruksi dan sebagainya. Ketika udah remaja ya ayahnya mungkin lebih banyak jadi mandor dibanding jadi ayah lagi. Jadi anak remaja bisa melakukan yang mereka inginkan, tapi ayah menjadi tempat diskusi kalau ada keputusan-keputusan yang sulit. Ibu bisa menjadi tempat diskusi kalau ada yang tidak membuat dia nyaman. Jadi orang tua tetap harus tersedia, tapi dimulainya dari kecil. Kalau baru gede bisa deket gimana? Ya tetap perlakukan anak ini sebagai teman yang kita bisa jadi konsultan di dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi lebih banyak waktu, lebih banyak terlibat. Ingat hubungan dengan anak itu nggak bisa trial besok deh, trial kedua gitu, nggak ada. Cuma bisa sekali coba. Jadi lakukan yang terbaik. Dan kalau saya selalu bilang, jangan lupa tugas pertamanya adalah ayah dan ibu sebelum dia jadi profesi yang lain. Oke. Jadi memang orang tua harus banyak belajar untuk memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan tahapan usianya tadi ya Mas ya. Dan kalau ada seminar, ada apa, ikut kali ya. Mungkin biar jadi tahu apa ya concern yang muncul belakangan ini. Apa masalah yang banyak muncul belakangan ini. Seringkali antar generasi masalahnya berbeda. Oke, apalagi sekarang udah banyak fasilitas untuk belajar melalui podcast gitu ya, berbagai narasumber dengan disiplin ilmu gitu ya Mas ya. Iya, ada podcast, mungkin ada juga WhatsApp group, ada seminar, ada macam-macam tuh ya. Ada workshop buat jadi orang tua yang mampu memotivasi gitu. Jadi variasinya udah banyak banget dan banyak banget yang dulu tuh harus belajar sendiri, sekarang kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi memang banyak sekali media untuk kita belajar sebetulnya Mas ya, tinggal kita mau atau tidak meluangkan waktu untuk melakukannya gitu ya.
Ya, dan semoga ketika udah asik nonton podcast nggak jadi nonton podcast terus ya. Iya. Tapi juga tetap harus ada waktu yang diinvestasikan buat anaknya juga. Betul setuju. Oke, baik. Jadi seru sekali tadi kita udah ngobrolin soal fenomena pada remaja, kemudian bagaimana relasi pada remaja dan mengenai peran orang terdekat, khususnya orang tua, guru, dan masyarakat sekitar anak untuk peduli terhadap masalah yang terjadi pada remaja. Karena pada masa remaja ini memang terjadi perubahan yang sangat ekstrim gitu ya Mas ya, yang memang membutuhkan uluran tangan, sama-sama bahu-membahu untuk mendidik, menjaga generasi kita agar tumbuh menjadi generasi yang baik kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Ewa atas waktunya sudah berkenan untuk ngobrol di Secangkir Asa gitu ya, podcast Rumah Sakit Rapat Teresia Jambi. Untuk ayah dan bunda yang ingin menyampaikan komentar ataupun masukan terkait tema podcast ini, silahkan menuliskan di kolom komentar. Saya Dia, psikolog anak dan keluarga Rumah Sakit Rapat Teresia Jambi, mengucapkan terima kasih dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda.